Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan Sistem Basis Data. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah pelajari tentang normalisasi. Ya, hari ini kita masih melanjutkan tentang bahasan normalisasi karena normalisasi ini penting. Ya, nanti pada saat Anda melakukan perancangan sistem juga akan melakukan tahap atau proses ini. Oke, materi sudah saya siapkan, bisa di-download. Ya, materi PowerPoint, dan di sini akan saya sedikit jelaskan tentang normalisasi lanjutan. Yang kemarin baru pendahuluan, ya. Kemarin baru pendahuluan. Baik. Teknik normalisasi. Jadi di sini adalah bagaimana cara melakukan normalisasi data ya pada sebuah database. Langkah-langkahnya di sini ada step-step yang harus dilakukan di normalisasi tersebut ya, dari data yang tidak normal menjadi normal pertama dengan menghilangkan elemen tertentu, kemudian dari normalisasi 1 dibuat normal kedua dengan menghilangkan data ketergantungan parsial. Normalisasi ketiga juga sama, normalisasi keempat sampai pada bentuk normalisasi selanjutnya. Tapi biasanya sampai normalisasi kedua atau ketiga saja sudah selesai. Jadi kita tidak sampai pada GCNF normal keempat maupun kelima tidak kita lakukan. Oke, kita mulai step-stepnya. Di sini penjelasan bentuk tidak normal itu adalah data yang benar-benar diambil dari sebuah form transaksi, kemudian data dimasukkan. Di sana masih terdapat data rangkap, ya, kemudian masih juga terdapat data kosong. Jadi ada data kosong dan data rangkap. Di sini ada penjelasannya, ya. Jadi ada data rangkap di sini, field juga masih rangkap, ya. Nah ini nanti akan kita jadikan normal pertama. Jadi ini gambaran bentuk tidak normal dari sebuah data. Kemudian kita akan bahas normal pertama. Di sini normal pertama itu bahwa setiap relasi atributnya bersifat atomik ya. Jadi masing-masing berdiri sendiri. Atomik itu seperti itu. Nah, jadi ini beberapa ciri-cirinya ya, bersifat atomik tadi. Tidak ada set atribut yang bernilai ganda, tidak ada data kembar maksudnya. Kemudian tiap field ya hanya satu ya. Baik. Nah, di sini contoh bentuk normal pertama. Ya, bersifat atomik datanya. Tapi masih muncul data yang kembar. Data yang kosong sudah hilang. Nah, nantinya pada normal kedua data kembar ini akan kita hilangkan sehingga menjadi normal kedua. Jadi ini masih normal pertama. Oke, kita menuju pada normal kedua. Ya. Jadi normal kedua di sini jelas tidak ada data kembar, masing-masing juga berdiri sendiri, atomik masih di bawah ya. Kemudian sudah muncul adanya kunci-kunci field dari masing-masing tabel. Baik. Nah, dari contoh normal pertama tadi memang belum muncul kunci. Selanjutnya pada normal kedua ini sudah nanti kita pecah ya menjadi beberapa tabel. Baik, ini hasilnya. Nah, di sini terdapat dua buah tabel, ya, tabel siswa dan tabel ambil kelas. Di sini atomik ya, berdiri sendiri. Jadi Raffi ini satu data, kemudian Torik juga satu data. Di sini nomor siswa jadi terrelasi. Kalau dia merujuk ke 100, dia berarti ngambil ya kodenya 1 di sini ya. Jadi ada dua data yang dia simpan ya.
Ini juga sama yang torik, ya, 3 data yang dia simpan. Ini bentuk normal kedua. Jadi dipecah. Tabel tadi dipecah jadi beberapa tabel. Dalam kasus ini menjadi 2 tabel. Ini sebagai primer, ya, primary key. Kemudian kita menuju pada normal ketiga. Ya. Normal ketiga. Di sini sudah harus ada muncul relasi hubungan dari satu tabel ke tabel yang lain. Untuk relasi sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya. Kemudian bentuk normal selanjutnya adalah Boy's Code normal form. Ya. Di sini juga memiliki beberapa poin-poin. Ini ada contoh data yang lain, ya, data seminar, ya. Bagaimana ini relasi seminar? Ini akan dari bentuk tidak normal, kemudian akan dibuat menjadi bentuk dipecah, ya, akan dipecah, ya, menjadi bentuk yang lain. Nah, bagaimana sumber datanya? Sumber data dari proses normalisasi ini adalah data dari faktur misalnya. Ini faktur. Ini ada data. Ini ada data. Kalau ini data perusahaan, data supplier, data barang, ya, jumlah dan seterusnya. Nah, ini kemudian kita masukkan ke dalam tabel, ya. Akan kita masukkan ke dalam tabel. Nah, jadinya seperti ini. Tadi nomor faktur, kode supplier, barang, kode, dan semuanya masukkan saja. Ya, jadi apa yang ada di sini tadi, kode supplier tadi dimasukkan ke dalam suatu tabel. Nah, ini jadinya. Nah, setelah itu data yang kosong kita hilangkan. Ya, akhirnya terbentuk tabel seperti ini. Ya, terbentuk tabel seperti ini. Apakah tadi ada data yang kosong bentuk normal pertama? Kita cek. Ya, oh iya, ini datanya ini kosong. Karena pada nomor faktur 998 ini terjadi 2 transaksi. Nah, data ini kosong. Normal pertama data boleh kosong. Nah, kemudian akan terisi di normal kedua. Nah, karena ini transaksinya 1 orang, maka ditulis lagi. Nah, sebuah database tidak boleh ada data kembar, maka harus kita turunkan lagi ke normal ketiga. Nah, ini normal ketiganya. Jadi kita sudah bikin primary key, kode supplier, kode barang, dan masing-masing terrelasi ke sini, ke barang, ya, ke transaksi, sorry, ya. Oke, ini bentuk normal yang keempat, dipecah lagi, ya, dipecah lagi. Dari transaksi ini dipecah lagi. Tapi untuk kode supplier dan kode barang tetap terrelasi ke masing-masing tabel. Oke. Kemudian ada contoh yang lain. Nah, ini misalnya. Ini ada sebuah faktur, ya. Ada sebuah kartu pengobatan masyarakat. Bagaimana ini dibuat normalisasinya? Sudah ada data di sini. Ini data pasiennya, ya. Kemudian ini juga ada data. Ini ada data dokter, ya. Ini data dokter, tanggal periksa ini nanti ada sendiri. Ini kode apa ini? Kode sakit, kode obat. Nah, ini akan muncul berbagai macam tabel nanti. Nah, ini bentuk tidak normalnya. Semua dimasukkan. Ya, nomor pasien, nomor pendaftaran, dan seterusnya. Dari sini kemudian dibuat normal yang pertama. Nah, data yang kembar dihilangkan. Nah, terus, ya, ini menyambung, ya. Kemudian bentuk lagi ke normal yang kedua. Jadi tahapnya seperti tadi, dipecah tabelnya. Tabel dokter, ya, ada tabel obat, tabel periksa, ini ada tabel pasien. Jadi menjadi 4 tabel. Ya, normal ketiganya. Ternyata dari 4 tabel ini masih ada kerangkapan, ya. Apa yang rangkap? Oh, tabel obatnya. Berarti tabel obat dipecah lagi.
tabel obatnya dipecah lagi sehingga menghasilkan 5 tabel. Oke, saya kira itu penjelasan dari saya ya, singkat, semoga saja bisa dimengerti. Selamat siang dan selamat belajar, tetap di rumah untuk menghindari penularan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.